Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, kana yang adanya dia qablakum, sebelum masa kalian, raghasahullah, Allah telah banyak memberikan kepada dia malan berupa harta. Faqala, maka dia berkata, libanihi, kepada anak-anaknya, lamma hudira, ketika dia dihadiri kematian, lamma hudira, ketika dia mau wafat, ayu abin kungtulakum, ayu abin, bapak yang tiba bagaimana, kungtulakum, aku telah berbuat untuk kalian, kungtulakum, aku bagi kalian. Menurut kalian nih, saya ini bapak kalian yang tipe apa untuk kalian ini? Saya sekarang sudah wafat, mau wafat. Sebelum ini sampai sekarang ini, menurut kalian bapak kalian itu kepada kalian tipe bapak yang bagaimana? Qalu, anak-anak yang ditanya mengatakan, khairu abin, engkau adalah sebaik-baiknya ayah. Untuk anak-anaknya sebaik-baiknya anak, sebaik-baiknya ayah. Perasaan anak-anaknya, mungkin anaknya banyak diberi macam-macam kemudahan, fasilitas oleh ayahnya. Di ayahnya sendiri tidak merasa begitu itu. Qal, ayahnya mengatakan, fa ini, maka sungguhnya aku, lam a'mal khairan qattu, aku tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Di perasaan ayahnya, sama sekali belum pernah berbuat kebaikan. Fa idza mitu, maka kalau aku telah mati, fahrikuni, maka bakarlah oleh kalian aku. Tsumashakuni, kemudian hancurkanlah aku sampai seperti debu. Saat terus dihancurkan, enggak tahu ditumbuk apa digiling atau bagaimana, yang penting hancurkanlah badanku yang selepas dibakar itu. Dihancur sampai seperti tepung. Tsumashakuni, kemudian jadikanlah kalian aku menjadi seperti tepung. Tsumadzarruni, kemudian tebar-tebankanlah diriku yang sudah menjadi tepung, yaumin asifin, di hari asifin, yang anginnya kencang. Ketika hari ada angin, itu badanku yang sudah jadi debu itu kamu tebar-tebarkan, biar mocar macir, biar berterbaran ke mana-mana. Fafa'alu, maka putra-putranya mengerjakan pesannya ayahnya. Fajama'ahullah, maka Allah mengumpulkan badannya orang tadi lagi. Faqal, maka Allah berfirman, ma hamalaka, perkara apakah yang mendorong kamu berbuat hal tersebut, yang hal tadi tidak benar. Badan kita ini titipan dari Allah, kita enggak boleh tasarruf berbuat pada badan kita kecuali dengan hal-hal yang diridhai Allah, termasuk membakar jasad kita, nyuruh jadikan tepung, buang-buang, itu bukan hak kita. Di badan kita ini amanah dari Allah, kita ini hambanya Allah, enggak pernah punya modal untuk membuat badan kita ini. Maka adabnya seorang hamba kepada Tuhannya, setiap menggunakan apapun dari tubuh dia harus izin dulu kepada Allah. Ya Allah, saya pagi-pagi ini azan ini ngantuk banget untuk pergi ke masjid, saya izin mau bangkong aja enggak ke masjid. Nah, kira-kira bagaimana? Tentu oleh Allah enggak diizini. Ya Allah, saya ini waktu ngaji ini kok malas, saya pengen enggak usah dengar, ya Allah minta izin. Tentu Allah enggak akan meridhoi. Jadi kita rasakan diri kita ini enggak punya apa-apa.
mulai ujung kuku sampai ujung rambut itu miliknya Allah yang dititipkan kepada kita untuk dikelola sesuai dengan ridhonya Allah. Maka kalau dalam diri kita itu ada keyakinan begitu itu, insya Allah semua anak terangkil pagi waktu wiritan nggak ada yang berani tidur. Karena masih banyak waktu lain untuk tidur, masih banyak. Waktu zikir malah dengkur. Nggak berani terlambat jamaah, nggak berani berbuat yang tidak disertai alasan yang bisa diterima secara agama. Ini penting, kan? Maka kata Sayyidina Umar, ingat Allah itu obat, ingat makhluk itu penyakit. Di orang itu sebabnya macam-macam kesalahan itu yang diingat makhluk, termasuk dirinya itu, makhluk itu lupa bahwa dia ini milik Allah, dia ini diberi tanggung jawab oleh Allah, diberi tugas. Maka karena orang ini berbuat tadi ada pertimbangannya, yaitu pertimbangan biar dia ini selamat dari murkanya Allah, oleh Allah dimaafkan. Jadi orang itu kalau pertimbangan apa yang dia buat karena takut kepada Allah, salah-salahnya itu harapannya dimaafkan. Seperti orang ini telah berbuat hal yang salah, nyuruh anaknya bakar dirinya, salah, dijadikan seperti tepung, salah, dibuang-buang badannya, salah banget. Tapi dia buat begitu itu harapannya dia selamat dari murkanya Allah, maka akhirnya dimaafkan oleh Allah. Faqala, maka laki-laki tadi menjawab, makhafatuka, yang mendorong aku untuk berbuat hal tersebut adalah takut kepada engkau. Fatalaqahu, maka Allah menyambut laki-laki itu. Selepas laki-laki itu menjawab bahwa yang mendorong dia untuk berbuat itu semua adalah takut Allah, birahmatihi, dengan sayangnya. Oh, ini perlu, hamba ini perlu saya sayang. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya. Ini kan nasihat, namanya nasihat itu kan untuk kita semuanya. Kita ulang lagi yang telah kita sering sampaikan, bahwa kita itu sebenarnya ketika kita sendirian itu, kalau kita waktu ngaji itu bisa saja kamuflase atau kamuflase, bisa saja itu sandiwara, drama, ludruk, seperti soleh, solehah, ya lumayan lah, berarti ini masih normal, punya malu. Sudah nakal di depan umum, nakal lagi itu sudah parah banget lah ya. Tetapi sebetulnya kita ini ya ketika kita bersepi-sepi itulah kita. Kalau pas ada temannya sholatnya masya Allah seperti wali-wali itu seperti kalah, khusyuk. Tapi begitu nggak ada orang, sholatnya bentuknya nggak jelas, brak. Jadi kita ini mau dihisab tuh sendirian loh. Sekaratul maut itu sendirian loh. Masuk kuburan kemudian ditanya mungkar dan nakir itu sendirian. Maka kita ini harus ada waktu untuk muhasabah. Saya ini sebetulnya siapa sih? Orang yang sudah beriman sebenarnya, atau hanya pura-pura, hanya basa-basi, hanya karena makhluk saja? Ini perlu kita evaluasi setiap hari. Karena akan ada waktu kita ini mesti bertanggung jawab sendirian di hadapan Allah. Hisabnya tidak bisa diwakilkan orang lain. Maka kata sebagian ulama, di dunia ini orang yang merdeka, yang hakikatnya orang merdeka itu siapa? Orang yang dia perbuat apapun atau meninggalkan apapun, bicara atau diam, hanya karena Allah. Itu merdeka. Itu baru orang merdeka. Berpenampilan begini karena Allah, berpakaian begini karena Allah, bersikap begini karena itu orang merdeka. Dan orang seperti itu, itulah yang akan benar sikap-sikap dan tindakannya dan keputusannya.
Jadi kalau karena kawan, karena lingkungan, karena perasaan, karena dorongan, karena yang lain, sebetulnya kita dalam perbudakan makhluk-makhluk yang menyebabkan kita karena mereka itu. Jadi kita ini belum merdeka kalau kita nggak punya sikap yang tegas pada diri kita. Saya hanya karena Allah. Kalau karena Allah, ya mestinya tidak akan melanggar yang diridhai Allah. Karena Allah. Ingat, jangan sampai kita ini sepertinya orang merdeka, ternyata jadi budaknya makhluk-makhluk sekeliling kita. Ya kalau karena Allah nanti kalau enaknya sendiri bagaimana Pak? Orang bisa seenaknya sendiri itu karena enggak karena Allah. Kalau karena Allah itu seperti para anbiya, orang terdisiplin, enggak ada kelirunya sama sekali. Karena semuanya terkontrol, gunakan tangan terkontrol, gunakan mulut terkontrol, gunakan mata terkontrol, gunakan sarung terkontrol. Semuanya sudah terkontrol. Ya orang yang karena selain Allah tadi itu nggak terkontrol hidupnya, karena dia telah menjadikan hidupnya ini karena selain Allah. Masya Allah, ini pengkhianatan loh. Ini pengkhianatan. Qauluhu, perkataan rawi yang dinukilkan dari Nabi, raghasahu bi fathir ra wal ghain al mujamah jami'an wa bisinil muhmalah ma'nahu aktsara lahu minhu. Aktsara lahu, Allah telah memperbanyak, lahu untuk orang tersebut, minhu dari harta. Wa baraka, dan telah berikan keberkahan, lahu untuk orang tersebut, fihi, di dalam harta. Itu kalau dikembalikan kepada hadis di atas. Kalau makna umumnya, raghasahu, seseorang telah memberikan kepada dia pemberian yang banyak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Satu